Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Hadad. Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Agilitas Organisasional Jejaring dan Inovasi terhadap keunggulan bersaing dan kinerja bisnis, studi pada UMKM kedai kopi di Jabodetabek pada masa pandemi COVID-19. Pertama-tama, saya akan membahas terkait kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional. UMKM mampu menyumbangkan kepada PDB nasional yang cukup besar. Kontribusi UMKM sebesar 61% di tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat 1,67% dibandingkan tahun sebelumnya. UMKM juga memiliki pangsa pasar sekitar 99,99% atau sekitar 64,1 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Sementara usaha besar hanya sebanyak 0,1% atau sekitar 5.550 unit. UMKM juga mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara usaha besar hanya menyerap sekitar 3% tenaga kerja nasional. UMKM juga berandil besar dalam mempertahankan denyut ekonomi masyarakat. Jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM meningkat 3,9% menjadi 94,9 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2009 dan 2010, yang mana saat itu terjadi krisis tahun 2008. Selanjutnya, akan membahas latar belakang terkait dengan konsumsi kopi masyarakat Indonesia yang meningkat dari tahun 2015 sampai 2016 ke 2019-2020 terjadi peningkatan dari 273.000 ton menjadi 293.000 ton. Hal ini karena adanya menjamurnya kedai kopi yang ada di Indonesia, terutama di daerah Jabodetabek. UMKM di Jabodetabek pada medio Juni 2020 5,90% pada UMKM mampu memetik untung di tengah pandemik. Padahal pada saat awal 2020, sekitar bulan Maret, pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Namun 5,9% mampu mengambil untung di tengah pandemi. Akan tetapi 82,9% pelaku usaha berdampak negatif pada pandemi. Bahkan 63,9% mengalami penurunan omset sekitar lebih dari 30%. Rumusan masalahnya, terjadi pandemi COVID-19 yang melanda dan berdampak pada UMKM. Namun terdapat UMKM bisa bertahan di kala pandemik. Adanya juga peningkatan tingkat konsumsi kopi di masyarakat saat terjadi pandemik, yang sebenarnya itu sudah terjadi sebelum masa pandemik. Lalu juga perusahaan perlu mengoptimalkan berbagai macam faktor yang mempengaruhi pasar untuk mempertahankan kinerja bisnis di masa pandemik dengan meningkatkan keunggulan bersaing. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain dikutip dari penelitian terdahulu ada agilitas organisasional, jejaring, dan juga inovasi. Selanjutnya dapat disimpulkan pertanyaan penelitian, apakah agilitas organisasional, jejaring, dan inovasi berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing kedai kopi, dan juga apakah keunggulan bersaing berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis kedai kopi. Lingkup penelitiannya adalah UMKM kedai kopi di daerah Jabodetabek yang telah beroperasi sebelum pandemi. Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh positif agilitas organisasional, jejaring, dan inovasi terhadap keunggulan bersaing kedai kopi, dan juga menguji pengaruh positif keunggulan bersaing keunggulan terhadap kinerja bisnis kedai kopi. Manfaat penelitian bagi perusahaan diharapkan mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis sehingga dapat mengetahui apakah strategi yang telah digunakan sudah mencapai tujuannya, terlebih di masa pandemik. Bagi penulis diharapkan memperkaya hasil penelitian mengenai pengaruh agilitas organisasional, jejaring, dan inovasi terhadap keunggulan bersaing dan kinerja bisnis. Landasan teori. Yang untuk chapter kedua dalam landasan teori, pertama ada agilitas organisasional yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendeteksi peluang inovasi dan mampu menangkap peluang pasar yang kompetitif dengan mengumpulkan aset penting, pengetahuan, dan hubungan dengan kecepatan dan serta kejutan. Lalu juga ada jejaring menjelaskan menempatkan bisnis pada posisi untuk mendapatkan akses ke pasar global yang lebih besar. Terus juga keunggulan bersaing mengenai mengumpulkan bahwa memiliki keunggulan bersaing perusahaan dapat menciptakan lebih banyak nilai ekonomi daripada yang dapat dilakukan oleh para pesaingnya. Lalu ada juga landasan teori dan inovasi terkait dengan kemampuan perusahaan untuk mencari langkah baru dan lebih banyak untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan melaksanakan tugas dalam organisasi. Kinerja bisnis menggambarkan sebagai alat untuk menentukan seberapa baik perusahaan mengelola sumber dayanya
internal dan beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya yang mencerminkan pencapaian tujuan strategis dan tujuan pertumbuhannya. Studi penelitian terdahulu ada dari Mutia, Sasi et al., Sabihani dan Prasetyo tahun 2020, dan juga Aziz dan Samad, yang mana masing-masing meneliti terkait variabel-variabel agilitas organisasional, jejaring inovasi terhadap keunggulan bersaing, dan juga kinerja bisnis. Dari itu, dapat disimpulkan, dapat dibuat rangka konseptual dan juga hipotesis. Yang pertama ada agilitas organisasional berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing, jejaring berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing, inovasi berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing, dan keunggulan bersaing berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Nah, H1 itu agilitas organisasional terhadap keunggulan bersaing, H2 jejaring dengan keunggulan bersaing, H3 inovasi terhadap keunggulan bersaing, dan H4 keunggulan bersaing terhadap kinerja bisnis. Chapter 3-nya, jenis penelitian dengan menggunakan kualitatif dengan analisis SEM. Karena analisis SEM ini digunakan mampu menganalisis model dengan model yang cukup rumit, karena di penelitian ini menggunakan dua variabel dependen. Lalu populasi dan sampel, populasinya UMKM kedai kopi di Jabodetabek, sampelnya itu UMKM kedai kopi daerah Jabodetabek, dan juga yang sudah beroperasi 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling, yakni dengan sampel yang diambil memiliki syarat-syarat tertentu difilter agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sumber datanya data primer dengan melakukan metode survei yang menggunakan kuesioner. Variabel penelitian ada variabel bebas, independen. Di model pertama ada agilitas organisasional, jejaring dan inovasi, dan di model kedua ada keunggulan bersaing. Variabel dependennya atau variabel terikatnya ada keunggulan bersaing di model pertama dan juga kinerja bisnis di model kedua. Selanjutnya ada operational variable. Dari agilitas organisasional ada 9 indikator. Dari menurut Lu dan Ramamurti tahun 2011, jejaring ada 5 indikator menurut Clark dan Krohn tahun 2007, dan inovasi ada 10 indikator, ya ini menurut Yahya Al-Ansari, Simon Pervan, dan juga Yun Su tahun 2013. Untuk keunggulan bersaing memiliki 6 indikator menurut Liu dan Fang, dan juga kinerja bisnis memiliki 4 indikator menurut Mutia tahun 2013. Metode penelitian. Pertama ada uji instrumen penelitian, analisis statistik deskriptif, dan juga metode analisis data. Dari penelitian SEM ini ada pengujian outer model dan inner model. Outer modelnya itu mencakup uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini memiliki uji validitas convergent validity yang dilihat dari nilai loading factor dan average variance extracted atau AV, dan juga diskriminan validity yang dilihat dari cross loading. Dari masing-masing validitas tersebut memiliki nilai-nilai yang memiliki batas minimal, misal di loading factor dan nilai faktor loading yang harus lebih dari 0,70, nilai AV harus lebih dari 0,50, dan nilai cross loading harus lebih dari 0,70. Lalu juga ada uji reliabilitas yang dilihat dari nilai combat alpha dinilai harus lebih dari 0,70, dan juga composite reliability yang harus lebih dari 0,70. Selanjutnya ada analisis statistik deskriptif yang untuk semua variabel yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Metode analisis data atau inner modelnya itu melihat uji model fit, uji predictive relevance, uji R-square, dan juga pengujian hipotesis yang masing-masing punya standar nilai tertentu. Next, untuk hasil dan penelitian dan pembahasan. Sebelum masuk ke hasil, dilihat dari persentase rate. Persentase rate dilihat dari penyebaran kuesioner atau distribusi kuesioner yang menggunakan offline dan online. Jumlah distribusi paling banyak menggunakan online, jumlah kembali sebenarnya rate yang paling banyak itu dari online, namun yang terpakai paling banyak itu dari kuesioner offline. Dilihat dari persentasenya, namun dari jumlah tetap kuesioner online yang memiliki data terpakai 96 dan kuesioner offline 32. Ini karakteristik responden, status pekerjaan yang pemilik kedai kopi lebih banyak dibandingkan manajer operasional,
kedai kopi dan juga durasi pekerjaan paling banyak yang mengisi kurang dari 2 tahun. Lokasi itu paling banyak di daerah Jakarta dan juga paling banyak pengguna media sosial yang sudah menggunakan media sosial. Selanjutnya ini ada nilai dari uji validitas konvergen yang dilihat dari nilai loading faktor atau overloading. Dari sini sudah hasil dari seleksi nilai loading faktor yang mana dari agilitas organisasional dieliminasi satu variabel, dari inovasi 3 variabel, dan juga dari keunggulan bersaing itu 1 variabel. Dengan nilai semua masing-masing di atas 0,7 site-nya. Next, uji validitas konvergen nilai AV, rata-rata semua sudah memenuhi syarat di atas 0,5, yaitu agilitas organisasional dinilai dengan 0,704 dan paling tinggi di kinerja bisnis 0,760. Yang berarti kan valid secara konvergen. Selanjutnya ada uji validitas diskriminan atau cross loading yang mana nilainya itu harus lebih besar terhadap variabel sendiri dibandingkan dengan variabel lain. Di sini bisa dilihat nilai agilitas organisasional, inovasi, jejaring, keunggulan bersaing, dan kinerja bisnis itu memiliki nilai paling besar dibandingkan pengaruhnya terhadap variabel lainnya. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yang mana sebelumnya telah diuji validitas secara diskriminan dan konvergen, sudah valid. Selanjutnya diuji reliabilitas. Diuji reliabilitas dinilai dari nilai Crown Batch Alpha itu sudah di atas 0,7 semua, dan paling besar nilai agilitas organisasional sebesar 0,941. Selanjutnya dari statistik deskriptif, nilai yang didapat dari setiap variabel itu paling besar itu ada di keunggulan bersaing dengan kategori yang sangat tinggi. Dan yang paling rendah ada di inovasi dengan kategori tinggi. Next. Evaluasi model struktural inner model untuk hasil uji model fit bisa dilihat dari nilai SRMR atau model yang untuk mengetahui model yang baik. Nilai yang didapat di sini adalah 0,076. Yang mana ini dikatakan baik karena terhindar dari misspecification model dari nilai di bawah 0,08. Selanjutnya ada uji prediktif relevansi, dilihat dari nilai Q square-nya itu, yang mana nilainya itu harus di atas angka 0. Dari Q square keunggulan bersaing itu bernilai 0,310 dan kinerja bisnis bernilai 0,193. Jadi hasil estimasi model memiliki validitas prediktif yang baik atau nilai observasi yang baik. Selanjutnya dari uji R-square atau uji pengaruh antara variabel dependen dan independen, itu nilai R-square dari keunggulan bersaing 0,53%, 0,53 dan kinerja bisnis 0,25, yang mana terhitung moderat dan cukup lemah kalau untuk kinerja bisnis, karena kinerja bisnis hanya dipengaruhi dari keunggulan bersaing dalam penelitian ini. Untuk pengujian hipotesis, bisa dilihat bahwa dari agilitas organisasional, jejaring, dan inovasi hanya jejaring yang tidak memiliki pengaruh terhadap keunggulan bersaing dan juga memiliki pengaruh yang negatif. Selanjutnya, keunggulan bersaing terhadap kinerja bisnis memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan. Simpulan dan saran. Simpulan yang dapat diambil, agilitas organisasional berpengaruh positif pada keunggulan bersaing, jejaring tidak memiliki pengaruh pada keunggulan bersaing, inovasi memiliki pengaruh positif pada keunggulan bersaing, dan juga keunggulan bersaing berpengaruh positif pada kinerja bisnis. Implikasi bisnisnya, bahwa setiap kedai kopi jangan sampai tertinggal dari para kompetitor dalam tren, lakukan analisis respon dari konsumen, menyesuaikan dari respon konsumen di tengah pandemik. Dengan demikian bisa didorong para pemilik kedai kopi untuk membuat modifikasi produk, baik itu layanan yang baru, terutama di kebiasaan baru konsumen di masa pandemik ini. Selain itu, analisis respon juga bisa melihat tren yang ada untuk bisa dimodifikasi menjadi inovasi, baik itu produk maupun layanan. Dan juga dalam struktur organisasi, pegawai yang harus bisa memahami kondisi kebiasaan konsumen yang baru karena pandemik,
juga mampu menganalisa setiap aturan yang keluar dari pemerintah agar bisa menyesuaikan layanan dengan organisasi dalam kedai kopi yang bisa diterapkan untuk kebiasaan konsumen di masa pandemi. Keterbatasannya, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif data primer sebagai sumber data yang sangat memungkinkan terjadi bias dalam penelitian, dan juga sampel size yang kecil, serta faktor-faktor mempengaruhi keunggulan bersaing hanya ditentukan oleh agilitas organisasional, jejaring dan inovasi, serta yang mempengaruhi kinerja bisnis hanya ditentukan oleh variabel keunggulan bersaing. Penelitian ini juga tidak menguji efek mediasi dan model penelitian. Sarannya, hasil pengolahan data primer sebaiknya dilanjutkan dengan melakukan penelitian kualitatif agar memperoleh berbagai informasi tambahan yang peneliti tidak peroleh melalui kuesioner, dan juga mengamati temuan dengan menggunakan analisis longitudinal. Pengamatan perilaku selama periode waktu yang lama akan dapat memvaliditas transisi dari keunggulan bersaing, dan juga memperluas wilayah penyebaran kuesioner pada beragam layanan kedai kopi dan pada berbagai kategori kota. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi dan model konseptual dengan melibatkan penggunaan ICT, kendala bisnis, adaptasi lingkungan bisnis, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.